Misalkan tikus yang bagian dalam perutnya terdapat cairan asam, kemudian memakan serbuk ajaib yang sudah kita modifikasi sendiri, hasilnya seperti ini. Jadi nanti ketika memakan dan perutnya tertutup karena tidak bisa bersendawa ya, tidak bisa mengeluarkan hasil karbon dioksida, nanti hasilnya akan seperti ini teman. Ini akan saya tutup rapat ya. Kita bisa lihat hasilnya. Perut tikus nanti akan seperti ini. Nah itu tutupnya sampai terbuka karena tidak bisa menahan ini teman-teman, angin ya, karbon dioksida. Bisa terlihat hampir mau meledak. Wow, dia langsung meledak teman-teman. Jadi dijamin perut tikus nanti akan langsung meledak, dan di rumah kita maupun di sawah akan terbebas dari yang namanya tikus. Ini mantap sekali teman-teman. Banyak yang belum tahu kalau membasmi tikus itu sebenarnya sangat simpel dan sangat mudah sekali. Ini adalah serbuk ajaib yang saya campur sendiri dari bahan-bahan sederhana yang mudah sekali kita dapatkan, yang bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah maupun tikus-tikus yang ada di sawah. Karena memang tikus itu benar-benar sangat menyebalkan sekali. Jadi mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita terkadang sampai merusak barang-barang yang ada di rumah kita. Kalau di sawah biasanya merusak tanaman para petani. Jadi wajib kita basmi. Nah ini adalah serbuk ajaib yang saya buat sendiri ya, yang saya campur, maksudnya kalau bahan-bahannya kita bisa dapatkan di tempat-tempat terdekat dari rumah kita, di warung saja. Jadi di sini kita akan membasminya dengan menggunakan racun yang lebih aman buat hewan peliharaan kita. Karena kalau misalkan ini termakan oleh hewan peliharaan, atau bahkan tikusnya yang sudah makan ini mati, kemudian tikusnya dimakan hewan peliharaan, itu jauh lebih aman, tidak akan mati. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita siapkan satu wadah. Untuk wadahnya pun bebas ya, bisa menggunakan yang baru maupun yang bekas. Kemudian untuk bahan selanjutnya adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu baking soda atau soda kue. Ini kita tambahkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja. Ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 1 sendok penuh ya. Saya masukkan seperti ini. Kemudian untuk bahan kedua, di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan juga. Ini adalah masako rasa kaldu ayam. Jadi ini nanti akan menjadi ini teman-teman, umpan ya, umpan supaya aromanya menjadi kaldu ayam. Ini salah satu bahan makanan yang biasanya dicuri oleh tikus juga. Ini kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih sekitar setengah wadah. Oke, kemudian kita campur teman-teman. Kita campur supaya tidak terlihat, karena warnanya sedikit berbeda ya, agak sedikit kekuning-kuningan dengan warna putih. Kalau baking soda warnanya putih. Oke, kita campur sampai bercampur menjadi satu seperti ini. Oke, sudah bercampur. Kemudian untuk bahan ketiga kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini juga bebas. Ini adalah umpan. Bisa menggunakan roti atau menggunakan bekas ikan atau menggunakan bekas-bekas yang lainnya. Yang penting makanan yang biasanya diambil oleh tikus. Ini kita masukkan dan kita campur. Kalau bisa kita potong-potong seperti ini ya, supaya nanti bisa langsung dimakan si tikus teman-teman. Oke, kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita campur menjadi satu. Jadi ini adalah racun yang paling aman yang bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita maupun yang ada di sawah. Di sini sudah kita tambahkan umpan berupa roti, atau bisa kita ganti dengan menggunakan umpan yang lainnya, misalkan ikan atau makanan yang lainnya. Kemudian sudah kita tambahkan masako juga yang fungsinya sebagai aroma kaldu ayam, supaya nafsu si tikus menjadi lebih lapar lagi ya teman-teman. Kemudian sudah kita tambahkan juga baking soda. Jadi baking soda ini fungsinya sebagai informasi saja bahwa perut tikus itu juga mengandung asam lambung seperti halnya manusia, tapi perbedaannya adalah si tikus tidak bisa bersendawa. Kalau hewan yang lain misalkan seperti kucing itu juga bisa. Jadi aman ketika termakan oleh kucing ya teman-teman. Sebagai contoh ilustrasi saja, ini adalah perut si tikus yang mengandung cairan asam. Ketika si tikusnya memakan ini, yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Karena kalau misalkan saya merekam langsung, sepertinya durasinya sangat panjang sekali, sehingga kamera saya atau memorinya tidak cukup. Jadi sebagai ilustrasi,
ketika si tikusnya memakan ramuan yang sudah kita buat, hasilnya seperti ini. Ini rotinya saya masukkan beberapa ya, kemudian serbuknya sedikit, kemudian ini akan saya tutup rapat-rapat seperti ini jadinya teman-teman, ketika si tikus memakan ramuan yang sudah kita buat. Oke, kita lihat hasilnya. Kita tunggu teman-teman, mulai mengembang ya. Nah, kita bisa lihat ini mulai mengembang. Perut si tikus dijamin tidak akan kuat teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, itu hampir mau meledak teman-teman. Jadi dikarenakan memang reaksi dari karbon dioksida bertemu dengan cairan asam. Ini si perut tikus dijamin tidak akan kuat untuk menahan dari reaksi karbon dioksida tersebut, sehingga tikusnya perlahan-lahan dia akan mati teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi lama-kelamaan perutnya dia akan kembung. Itu hampir meledak. Jadi saya sedikit menjauh teman-teman. Wow, bisa terlihat ya, meledak tadi. Wow. Aromanya bisa terlihat. Nah, dijamin perut si tikus nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Tidak kuat menahan reaksi dari karbon dioksida yang bercampur dengan baking soda. Jadi cairan asam lambung yang bercampur dengan ramuan yang sudah kita buat ini teman-teman. Jadi ramuan ini bisa kita taruh di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh tikus, di dapur, kemudian di plafon, ataupun di sawah dan juga di kebun. Jadi tinggal kita taruh saja seperti ini. Ketika si tikusnya memakan, dijamin nanti reaksinya seperti tadi ya. Jadi tidak bisa menahan dari reaksi karbon dioksida yang sudah bercampur dengan cairan asam yang sudah ada di perut tikus. Otomatis perutnya akan kembung kemudian mati teman-teman. Jadi sangat efektif sekali kita pergunakan untuk membasmi tikus. Oke teman-teman, semoga tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.